Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wila Datul Awalia dari Fakultas Sains dan Teknologi kelas 1S Sistem Informasi. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah pengantar ilmu komputer. Pertemuan ketiga tentang hardware. Sebelum saya menjelaskan tentang hardware, saya akan membahas tentang pokok bahasanya terlebih dahulu, yaitu tentang sistem komputer dan komponen komputer. Apa sih sistem komputer itu? Sistem komputer adalah suatu jaringan elektronik yang terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras yang melakukan tugas tertentu, seperti menerima input, memproses input, menyimpan perintah-perintah, dan menyediakan output dalam bentuk informasi. Nah, sistem komputer ini terbagi dalam 3 bagian, yaitu yang pertama ada hardware, terdiri dari perangkat output, perangkat input, media penyimpanan, dan pemrosesan. Yang kedua ada software yang terdiri dari sistem operasi dan program aplikasi, sebagai contoh Windows dan desain grafis. Yang ketiga ada brainware yang terdiri dari analisis sistem, programmer, dan operator. Nah, langsung saja ya guys, kita bahas materi inti kita pada hari ini, yaitu tentang hardware atau perangkat keras komputer. Nah, apa sih hardware itu? Hardware atau perangkat keras adalah peralatan fisik dari komputer itu sendiri. Peralatan yang secara fisik dapat dilihat, dipegang, ataupun dipindahkan. Hardware berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 5. Yang pertama ada input device atau unit masukan. Unit ini berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Data yang dimasukkan ke dalam sistem komputer dapat berbentuk signal input dan maintenance input. Input device berdasarkan sifatnya. Peralatan input langsung, yaitu input yang dimasukkan langsung diproses oleh alat pemroses, contohnya keyboard, mouse, touchscreen, dan lain-lain. Peralatan input tidak langsung, input yang melalui media tertentu sebelum suatu input diproses oleh alat pemroses, contohnya hard disk, disket, transit card. Nah guys, ini ya contoh input device. Keyboard dapat berfungsi memasukkan huruf, angka, karakter khusus, serta sebagai media bagi user atau pengguna untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan, seperti menyimpan file dan membuka file. Mouse. Fungsi alat ini adalah untuk perpindahan pointer atau kursor secara cepat. Mouse terdiri dari 3 tombol, umumnya hanya 2 tombol yang digunakan, yaitu tombol kiri dan tombol kanan. Saat ini mouse dilengkapi pula dengan tombol penggulung atau scroll, di mana letak tombol ini terletak di tengah. Touchpad. Unit masukan ini biasanya dapat kita temukan pada laptop dan notebook, yaitu dengan menggunakan sentuhan jari. Biasanya unit ini dapat digunakan sebagai pengganti mouse. Light pen dan graphic pad. Light pen adalah pointer elektronik yang digunakan untuk modifikasi dan mendesain gambar dengan screen atau monitor. Sedangkan teknologi komputer ID design dapat membuat rancangan bangunan, rumah, mesin mobil, dan pesawat dengan menggunakan graphic pad. Graphic pad ini merupakan input masukan untuk menggambar objek pada monitor. Joystick and games pedal. Alat ini biasa digunakan pada permainan atau games komputer. Joystick biasanya berbentuk tongkat, sedangkan games pedal biasanya berbentuk kotak atau persegi, terbuat dari plastik, dilengkapi dengan tombol-tombol yang akan mengatur gerak suatu objek dalam komputer. Barcode. Fungsi alat ini adalah untuk membaca suatu kode yang berbentuk kotak-kotak atau garis-garis tebal vertikal, yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk angka-angka. Scanner. Scanner adalah sebuah alat yang dapat berfungsi untuk mengkopi atau menyalin gambar atau teks yang kemudian disimpan ke dalam memori komputer. Kamera digital. Dinamakan dengan kamera digital dengan kualitas gambar lebih bagus dan lebih baik dibandingkan dengan cara menyalin gambar yang menggunakan scanner. Ketajaman gambar dari kamera digital ini ditentukan oleh pikselnya, mikrofon, dan handphone. Berfungsi untuk merekam atau memasukkan suara yang akan disimpan dalam memori komputer untuk mendengarkan suara. Proses device atau unit pemrosesan. Proses device adalah salah satu jenis perangkat keras yang digunakan sebagai alat pemrosesan sebuah data atau perintah yang diberikan input, dan proses device akan memproses perintah tersebut sehingga menghasilkan sebuah output ataupun yang lainnya. Proses device juga berfungsi sebagai alat proses komputer yang diperintahkan oleh input, karena sebuah komputer tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak ada proses device. Begini ya guys, skema proses device atau unit pemrosesan.
Power supply. Power supply menyediakan arus listrik untuk berbagai peralatan CPU. Power supply mengkonversi listrik dan menyediakan aliran listrik tetap untuk digunakan komputer. RAM atau Random Access Memory. Memori atau RAM merupakan sebuah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara. Kartu grafis. Kartu grafis atau kartu video adalah kartu ekspansi yang berfungsi untuk menciptakan dan menampilkan tampilan-tampilan di layar. Prosesor atau CPU adalah otak dari komputer. Prosesor adalah komponen yang mengeksekusi perhitungan kompleks yang memungkinkan komputer untuk bisa digunakan menjelajah internet, memutar lagu, dan menjalankan sistem operasi Anda. Motherboard. Motherboard atau papan induk adalah papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik saling terhubung. Pada motherboard ini, perangkat keras seperti hard disk, RAM, prosesor, kartu grafis, dan perangkat keras lain dihubungkan. Output device atau unit keluaran. Output device merupakan peralatan yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil pemrosesan atau pengolahan data yang berasal dari CPU ke dalam suatu media yang dapat dibaca oleh manusia ataupun dapat digunakan untuk penyimpanan data hasil proses. Hasil pemrosesan tersebut dapat digolongkan menjadi 4 bentuk, yaitu tulisan, EBIT, suara, dan bentuk lainnya yang dapat dibaca oleh mesin. Monitor. Monitor komputer adalah salah satu jenis softcopy device karena keluarannya adalah berupa signal elektronik, dalam hal ini berupa gambar yang tampil di layar monitor. Gambar yang tampil adalah hasil pemrosesan data ataupun informasi masukan. Printer. Printer merupakan sebuah perangkat keras yang dihubungkan pada komputer yang berfungsi untuk menghasilkan cetakan baik berupa tulisan ataupun gambar dari komputer pada media kertas atau yang sejenisnya. Speaker. Speaker adalah transducer yang mengubah sinyal elektrik ke frekuensi audio atau suara dengan cara menggetarkan komponennya yang berbentuk selaput. Backing storage atau unit penyimpanan. Perangkat keras yang berfungsi sebagai tempat menyimpan data, informasi, dan program secara permanen agar dapat dikembalikan kembali oleh komputer setiap dibutuhkan. Hard disk. Hard disk terbuat dari lempengan atau piringan yang dilapisi dengan material yang dapat dimagnetik pada kedua sisinya. Hard disk dapat menyimpan data dalam jumlah yang besar dan dapat dipanggil kembali pada waktu yang singkat. Floppy disk atau cakram liu adalah media penyimpanan magnetis tipis dan fleksibel, disegel dalam plastik berbentuk persegi atau persegi panjang. CDR, Compact Disc Recordable, merupakan cakram padat yang dapat diisi dengan data, salah satu penyimpanan eksternal dalam komputer. CD-RW adalah CD-ROM yang dapat ditulis kembali, menggunakan logam perpaduan antara perak, indium, antimon, dan tellurium untuk lapisan perekam. Flash disk. Flash disk adalah sebuah media penyimpanan yang mampu menyimpan berbagai format data yang dapat menyimpan walaupun tidak dialiri daya listrik. Unit tambahan atau modem. Modem merupakan singkatan dari dua kata yaitu modulator dan demodulator. Modulator adalah suatu rangkaian yang berfungsi melakukan proses modulasi. Sinyal pesan disebut juga sinyal pemodulasi. Unit tambahan sound card. Kartu suara atau sound card adalah suatu perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengeluarkan suara dan merekam suara. Unit tambahan TV Tuner. Sebuah kartu penala TV, perangkat komputer yang bisa membuat komputer mampu memproses sinyal TV untuk ditampilkan di layar monitor. Bluetooth. Bluetooth spesifikasi industri untuk jaringan kawasan pribadi tanpa kabel. Bluetooth juga menghubungkan dan dapat dipakai untuk melakukan tukar-menukar informasi di antara peralatan-peralatan. USB card. Universal Serial Bus adalah standar bus serial untuk perangkat penghubung kepada komputer dan perangkat lainnya. Webcam merupakan perangkat yang berupa sebuah kamera digital yang dihubungkan ke komputer atau laptop. Layaknya kamera pada umumnya, webcam dapat mengirimkan gambar-gambar secara live dimanapun ia berada ke seluruh penjuru dunia dengan bantuan internet. Memory card atau kartu memori adalah sebuah alat menyimpan data digital seperti gambar digital, berkas digital, suara digital, dan video digital. Kartu memori biasanya mempunyai kapasitas ukuran berdasarkan standar bit digital.
Sekian dari saya, terima kasih banyak kepada kalian yang menonton video dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.